Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat KE, welcome to Ganesha English YouTube channel with me, Miss Anggita. Today, we're going to learn about present continuous. Okay, what do you know about present continuous? Oke, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah mempelajari tentang present continuous dan ada juga yang belum mempelajari. Maka dari itu, hari ini Miss akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara membuat kalimat menggunakan present continuous. Oke, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada definition atau pengertian. Apa sih present continuous itu? Oke, kita lihat. Present continuous adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Jadi contohnya, Miss sekarang sedang mengajar dan kalian sedang menonton video ini. Oke, next kita lihat B. B ada time signals. Time signals itu apa? Time signals itu adalah kata keterangan waktu. Jadi kata keterangan waktu yang bisa dipakai di dalam present continuous ini. Kita lihat yaitu ada 4. Yang pertama ada kata now. Now artinya sekarang. Yang kedua ada right now, saat ini. Dan yang ketiga itu ada at the moment, pada saat ini. Dan yang terakhir itu ada today atau hari ini. Oke, kita lanjut ke yang ketiga atau point C, formula. Formula itu adalah rumus. Jadi rumus ini digunakan untuk kita membuat kalimat present continuous. Di sini ada 3 rumus yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kalimat positif. Kalimat positif itu rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing dan plus object. Kemudian kalimat negatif ada subject plus to be plus not plus verb ing dan plus object. Next ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya to be plus subject plus verb ing dan plus object. Oke, kita lanjut ke point B, ada notes. Notes itu adalah catatan penting yang akan kita gunakan di dalam present continuous ini. Oke, yang pertama itu ada subject I. Subject I, to be yang dipakai adalah am. Jadi untuk to be am ini hanya bisa dipakai untuk subject I saja, tidak bisa digunakan untuk subjek-subjek yang lain. Kemudian ada yang kedua itu subject you, we, dan they itu menggunakan to be are. Begitupun to be yang are ini dia tidak bisa digunakan untuk subjek yang lain. Dan yang terakhir notes-nya adalah subject he, she, it. To be yang digunakan adalah is. Is juga tidak bisa digunakan untuk subjek I, you, we, or they. Oke, next kita akan bahas tentang example atau contoh dari kalimat present continuous. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada kalimat positif. Di kalimat positif, I am teaching now, yang artinya saya sedang mengajar sekarang. Nah, ini kalimat positif. Mari kita lihat satu persatu ya, kita bahas satu persatu. I di sini sebagai subject, kemudian am di sini sebagai to be, and then teaching di sini sebagai verb ing, and the last is now atau keterangan waktunya di sini. Now itu adalah keterangan waktu atau objeknya ya di sini. Kita lihat kalimat positif di contoh ini sama tidak seperti rumus yang ada di point C. Subject I, to be-nya am, verb ing-nya teaching, dan objeknya adalah now. Oke, kita lihat yang kedua itu adalah kalimat negatif. Kalimat negatif, I am not teaching now, yang artinya saya tidak sedang mengajar sekarang. Nah, I di sini sebagai subject, am-nya sebagai to be, kemudian not-nya di rumus karena dia kalimat negatif maka harus ditambahkan kata not setelah to be. Kemudian ada verb ing-nya teaching, dan now-nya sebagai keterangan waktu. Next, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat tanyanya am I teaching now, yang artinya apakah saya sedang mengajar sekarang? Nah, ini adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Maka kalau kalimat tanya dia mempunyai jawabannya. Kalau pertanyaannya apakah, maka jawabannya hanya ada 2, yes atau no. Jadi di sini kalau pertanyaan am I teaching now, maka jawabannya bisa yes you are atau no you aren't. Nah,
ada catatan penting juga di sini, kalau untuk subjek I maka jawabannya harus menggunakan subjek you, dan begitu pun sebaliknya, kalau di interrogative sentence-nya menggunakan subjek you maka jawabannya harus menggunakan I. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang exercise, latihan. Mari kita coba mengerjakan latihan berikut ini. Oke Sobat GE, sekarang waktunya kita mengerjakan exercise. Oke, di sini Miss ada 2 exercise, mari kita kerjakan bersama-sama. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ada he is blank 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 on the chair now. Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu time signals. Time signal yang digunakan di sini adalah kata now atau sekarang. Maka tense yang digunakan adalah present continuous. Mari kita bahas satu persatu jawabannya. Kita lihat yang A itu ada kata sit. Sit di sini itu adalah verb 1. Verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Maka yang A ini salah. Kita tidak bisa menggunakan yang A. Next kita bahas yang B. B itu ada sat. Sat di sini artinya duduk atau telah duduk. Ini adalah kata kerja bentuk kedua. Maka kita tidak bisa menggunakan jawaban yang B. Yang B kita coret. Dan lanjut kita lihat yang C. Yang C ini will sit. Will sit itu artinya akan duduk. Yang dimana kalau ini adalah tenses future. Future. Maka jawaban yang C juga tidak bisa kita gunakan. Kita lihat yang D. Yang D adalah sitting. Sitting adalah kata kerja bentuk verb ing. Verb ing. Maka jawaban untuk pertanyaan he is blank 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 on the chair now adalah he is sitting on the chair now. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, di sini Miss ada pertanyaan kedua. Miss minta kalian jawab pertanyaan kedua. My father is blank 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 a car at the moment. Kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Okay guys, that's all my explanation. Thank you so much and bye bye.